Halo, dalam video ini saya akan memberitahu Anda mengapa email Anda tidak diperbarui di iPhone Anda. Jika email Anda tidak diperbarui, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama-tama, jika Anda mengaktifkan mode daya rendah pada perangkat Anda, itu akan secara signifikan mengurangi waktu pembaruan otomatis yang biasanya terjadi. Dan tentu saja Anda selalu dapat memperbarui email secara manual dengan masuk ke aplikasi email, lalu geser ke bawah dari atas hingga Anda melihat lingkaran ini dimuat, dan kemudian email Anda akan diperbarui setelah diperbarui. Anda mungkin masih perlu menunggu beberapa detik hingga email baru muncul, tetapi itu seharusnya membantu Anda. Meskipun sebenarnya Anda mungkin ingin pergi ke pengaturan dan masuk ke barui, kemudian dicari mode daya rendah, tapi pastiin mode tersebut dinonaktifkan seperti pada kasus saya. Sekarang alasan berikutnya mengapa email Anda tidak diperbarui. Mungkin ada masalah pengaturan pada akun email Anda. Jadi mari kita gulir ke bawah dan masuk ke aplikasi. Sekarang masuk ke aplikasi mail dan cari akun email. Lalu pilih akun email yang ingin Anda ubah pengaturannya. Di sini sebenarnya Anda tidak perlu mengubah apapun. Pertama-tama, pastikan email sudah diaktifkan dan Anda tidak melihat tombol masukkan ulang kata sandi di bagian atas. Jika Anda memiliki tombol seperti ini di atas, Anda hanya perlu mengkliknya dan memasukkan ulang kata sandi email Anda. Kadang-kadang hal ini terjadi jika Anda telah mengubah kata sandi untuk akun email ini. Pastikan email sudah diaktifkan seperti yang saya katakan. Sekarang, jika masalah ini masih terus terjadi, Anda dapat masuk ke sini dan kemudian membuka pengaturan akun Anda. Dan untuk sebagian besar akun email yang Anda miliki, sebaiknya Anda benar-benar mengaturnya ke SMTP, yaitu Simple Mail Transfer Protocol, untuk memastikan pengiriman email yang optimal. Di sini saya punya akun Gmail, jadi ini akan sangat mudah. Semuanya dilakukan secara otomatis untuk saya karena sistem sudah mengenal server SMTP Gmail. Sekarang jika saya ingin menambahkan akun lain ke dalam sistem ini, misalnya saya memiliki kebutuhan untuk mengelola beberapa identitas atau profil yang berbeda untuk tujuan tertentu, dan saya hanya memasukkan sesuatu ke dalam kolom yang tersedia. Misalnya, saya memasukkan serangkaian karakter, angka, atau simbol yang acak dan tidak memiliki pola atau makna yang jelas, hanya untuk melihat bagaimana sistem akan bereaksi atau memproses input tersebut. Mari kita lihat apakah sistem ini secara otomatis dapat mendeteksi, oke, dia tahu itu adalah AOL, jadi mari kita lihat apa yang sebenarnya tidak diketahuinya. Oke, saya akan mencoba masuk dengan sesuatu yang benar-benar lokal di wilayah saya, dan mungkin saja Apple tidak memilikinya sama sekali. Ya, mari kita lanjutkan. Mari pilih akun email. Oke, sekarang mari kita tambahkan namanya. Lalu mari kita tambahkan kata sandi acak. Saya tidak punya email seperti itu. Jadi mari kita lihat apakah prosesnya bisa lanjut atau saya benar-benar harus membuat akun untuk itu. Ya, oke, tak usah dipikirkan. Namun disinilah kita seharusnya berada. Dan sekarang untuk server surat masuk, inilah yang harus dipastikan diatur ke IMAP, bukan POP karena POP, dan pastikan juga bahwa itu benar-benar diatur pada semua perangkat yang memiliki akses ke surat itu, surat kanan. Sebab jika salah satu dari perangkat-perangkat Anda menyetel server email Anda ke protokol POP, maka perangkat tersebut akan secara otomatis mengunduh semua email tersebut ke dalam penyimpanan lokalnya. Benar pesannya, lalu pesan itu akan langsung hilang dari server. Jadi, setiap perangkat yang digunakan harus mengatur server surat masuk pada akun email tersebut ke protokol IMAP, bukan lagi POP. Dan ya, itu yang ingin saya tunjukkan di sini. Ini biasanya ada di pengaturan lanjutan. Mungkin ada beberapa pengaturan lanjutan atau semacamnya yang bisa Anda lihat di pengaturan surat masuk. Dan saya menggunakan IMAP.
Jadi saya tahu itu sudah benar, tapi pastikan bahwa terkadang jika akun email yang ingin Anda gunakan itu sangat khusus dan Apple tidak bisa secara otomatis mengisi pengaturannya untuk Anda, maka Anda harus mengisinya secara manual. Lalu Anda bisa secara manual mencari di Google untuk memeriksa alamat server IMAP dari akun email yang ingin Anda gunakan pertama-tama. Dan yang kedua, apa portnya? Port juga penting untuk Anda masukkan dengan benar. Jadi Anda juga dapat memeriksanya pada akun email yang Anda gunakan, baik melalui web atau jika disediakan oleh entahlah Anda. Pekerjaan Anda, maka mungkin Anda dapat bertanya kepada seseorang dari kantor Anda untuk rincian tersebut. Ya, sekarang di sini jika Anda ingin mengambil data baru juga dalam email untuk mengambil data baru, Anda harus memastikan bahwa itu diatur ke otomatis dan kemudian akan berfungsi dengan baik. Dan sekarang jika tidak ada apa-apa, pastikan untuk merestart iPhone Anda dengan menahan tombol daya dan salah satu tombol volume, lalu menggeser slider ini untuk mematikan ponsel Anda. Tunggu selama 30 detik. Setelah itu memulai tekan dan tahan tombol daya untuk menyalakan kembali ponsel. Sekarang hal terakhir adalah pastikan untuk pergi ke pengaturan umum, lalu ke pembaruan perangkat lunak, dan jika ada pembaruan yang tersedia, coba install. Ini mungkin dapat memperbaiki beberapa masalah. Dan jika masalah masih terjadi, buka aplikasi, buka mail lagi, dan sekarang masuk ke akun mail, pilih akun yang mengalami masalah tersebut dan hapus akun tersebut. Kemudian masuk kembali dengan mengklik tambah akun dan saya yakin itu akan membantu Anda. Saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.